Baik, saya izin melanjutkan. Yang kedua adalah alasan penyusunan portofolio kami disusun oleh Bank BRI dan juga Antam. Sebelumnya, mohon maaf karena saya tidak bisa menyalakan kamera untuk record karena rusak. Lanjut lagi, kami menemukan alasan bahwa ketika kondisi moneter atau keuangan dalam suatu negara itu dan perbankan itu memburuk, maka masyarakat cenderung beralih ke investasi yang safe haven atau emas karena dianggap sebagai pengaman nilai. Nilai emas cenderung stabil, tidak dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi sehingga dianggap bisa mengamankan nilai dibanding dengan mata uang. Selanjutnya, ada inflasi di mana harga emas cenderung naik seiring dengan meningkatnya biaya hidup sehingga tidak merugikan jika ada inflasi. Yang terakhir ada likuiditas, yaitu mudah diperdagangkan dan diperjualbelikan, sehingga apabila pemilik emas tersebut membutuhkan dana dengan cepat, bisa langsung dijual saja ke toko emas terdekat atau ke orang yang menginginkannya. Nah, dengan demikian, karena berhubungannya kebalikan, kami berharap kedua jenis saham ini memiliki relasi yang negatif sehingga mampu memaksimalkan efek portofolio investasi. Baik, hal yang pertama akan kami bahas adalah tentang overview saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia yang merupakan salah satu BUMN yang bergerak pada sektor perbankan. Eee, dari grafik yang ada, kita dapat melihat pergerakan harga saham BBRI selama 5 tahun terakhir dan dapat kita lihat bahwa pergerakannya fluktuatif tetapi cenderung meningkat dengan adanya penurunan drastis hanya pada awal tahun 2020 saja. Setelah itu cenderung meningkat. Khususnya pada tahun 2022, terjadi peningkatan secara stabil terus-menerus mulai bulan Juni dan hal ini terbukti dari laba bersih yang diperoleh oleh BBRI sekitar 51,1 triliun yang ini lebih tinggi 67,15% dibandingkan tahun 2021. Jadi BBRI mengalami peningkatan harga saham yang baik selama 5 tahun ke belakang, sehingga saat ini harga satu lembar saham BBRI itu sekitar Rp5.575 per satu lembar saham. Sehingga kelompok kami memutuskan untuk membeli satu lot saham BBRI pada bulan Maret tanggal 9. Saat itu nilainya sekitar 484.000. Dan pada saat ini tercatat satu lot saham tersebut sekarang nilainya sudah mencapai Rp557.500. Ya, ini berarti kami telah mendapatkan profit sebesar 73.500 atau 15,18% gain. Selanjutnya overview saham Antam akan dijelaskan oleh teman saya. Overview saham ANTM. PT Aneka Tambang Tbk merupakan perusahaan logam dan pertambangan terdiversifikasi dan terpadu vertikal yang berbasis Indonesia. Kelompok kami membeli satu lot saham Antam dengan harga saat itu Rp194.500. Pada saat ini, satu lot saham tersebut senilai dengan Rp189.500. Hal ini menandakan bahwa saham tersebut mengalami loss value sebesar Rp5.000 dan setara dengan loss sebesar 2,57%. Next slide. Bagian selanjutnya yaitu kami menjelaskan mengenai rasio keuangan dari saham yang kami pilih. Yang pertama dari BBRI sendiri, kami menggunakan yang pertama rasio return on equity yang saat ini memiliki angka di 19,54% milik saham BBRI. Nah, ROE ini sebagai alat ukur mengenai seberapa besar keuntungan yang akan dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan modal yang telah disetor oleh pemegang saham. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin menunjukkan bahwa perusahaan ini lebih mampu mengelola modal yang dimilikinya dari pemegang saham untuk dapat menghasilkan laba. Nah, selama 5 tahun kebelakangan ini, BBRI itu mengalami peningkatan ROE yang cukup baik, sehingga menggambarkan bahwa kinerja BBRI sendiri dalam 5 tahun terakhir merupakan kinerja yang bagus. Dan hal ini membuat BBRI menjadi saham yang potensial untuk dapat dibeli oleh investor ke depannya. Rasio yang kedua yang kami gunakan yaitu earning per share, yang pada saat ini berada di angka 360,70 milik BBRI sendiri. Nah, earning per share ini merupakan laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham beredar dengan syarat tidak termasuk oleh treasury stock. Laba bersih per saham mencerminkan bagaimana bagian laba bersih untuk pemegang satu lembar saham suatu perusahaan. Angka dari EPS BBRI sendiri dinilai juga cukup tinggi, sehingga mencerminkan jumlah laba yang didapatkan oleh setiap pemegang saham itu cukup besar. Dan yang terakhir ada PER atau Price Earning Ratio yang pada saat ini nilainya 15,11 milik BBRI. Nah, PER ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba per sahamnya yang dijual oleh perusahaan. Nah, PER ini
apabila tinggi, maka mengindikasikan investor mengharapkan pertumbuhan laba bersih yang juga tinggi dari perusahaan. Nah, pada saat ini posisi PER BBRI itu cukup tinggi, cukup baik. Namun apabila dibandingkan dengan rata-rata industrinya yang sebesar 25,49 itu masih jauh daripada rata-rata yang ada di industri yang sama dengan BBRI. Selanjutnya adalah PBV. PBV adalah price to book value yang menghitung apakah suatu harga saham itu sudah termasuk mahal atau murah. PBV di atas 1 dikategorikan mahal, sedangkan PBV di bawah 1 dikategorikan murah. Nilai PBV BRI adalah 2,94 yang dikategorikan mahal. Dan jika dibandingkan dengan industri perbankan yang pada di 1,94, BRI jauh lebih mahal. Yang selanjutnya adalah NPL. NPL digunakan untuk menghitung sebuah kesehatan bank. Jika NPL di bawah 5 dikategorikan sehat, sedangkan NPL di atas 5 dikategorikan tidak sehat. NPL BRI berada di angka 3,2 sehingga dikategorikan sehat. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis rasio keuangan pada saham yang kami beli lainnya, yaitu saham ANTM. Di saham ANTM sendiri, kami juga menggunakan rasio yang sama. Yang pertama ROE. Jadi di nilai ROE dari ANTM sendiri, dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun ke belakang itu nilainya meningkat, sehingga dapat dibilang bahwa selama 5 tahun belakangan performa ANTM ini meningkat cukup baik dengan ditunjukkan oleh performa angka ROE-nya yang juga seiring meningkat. Rasio kedua yang digunakan yaitu rasio EPS atau earning per share. Nah, pada earning per share sendiri, angka EPS dari ANTM ini dinilai cukup sehingga jumlah laba yang didapatkan oleh setiap pemegang saham itu juga tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu rendah, karena apabila dibandingkan dengan saham BBRI tadi, angkanya cukup jauh. Earning per share dari ANTM itu di sekitar 163,35, sedangkan earning per share dari BBRI tadi lebih dari 300. Terus selanjutnya ada rasio ketiga yaitu price earning ratio atau PER. Juga dapat dilihat bahwa PER dari ANTM ini dinilai belum cukup bagus karena apabila dibandingkan dengan rata-rata industrinya itu masih cukup jauh, karena PER dari ANTM 11,33 itu masih jauh apabila dibandingkan dengan rata-rata industrinya yang sebesar 37,88. Maka itu laba yang didapatkan itu memang tidak terlalu besar. Selanjutnya adalah PBV Antam. PBV Antam berada di nilai 1,87. Jika melihat ketentuan umum, maka ini sudah tergolong mahal. Namun jika dibandingkan dengan industri pertambangan, rata-ratanya PBV itu 2,03. Jadi, PBV Antam ini masih lebih murah dibandingkan kompetitor lainnya. Selanjutnya adalah Debt to Equity Ratio. DER ini digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. DER yang baik itu di bawah 1, sedangkan DER yang buruk itu di atas 1. DER ini dapat dihitung dengan membagi total utang dengan total ekuitas. Nilai DER Antam itu 0,11 yang mengindikasikan sudah baik. Jika dibandingkan lagi dengan industri di nilai 0,45, maka DER Antam ini sudah sangat baik. Oke, baik. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan finansial BBRI. Yang pertama, BBRI memiliki dividen payout ratio yang besar. Dividen payout ratio menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan laba per lembar saham. Di sini kita bisa lihat tren yang dimiliki oleh BBRI terkait dengan dividen payout ratio dari tahun 2019 sampai 2023, di mana terjadi sebuah fluktuasi. Namun tetap di atas 50%. Di sektor perbankan, BBRI juga memimpin sebagai pemberi dividen payout dengan jumlah terbanyak. Yang kedua adalah BBRI juga pada tahun ini mengalami all-time high BBRI, yang mana pada tahun ini BBRI menyentuh level 5.500 dan menjadi all high time sejak berada di bursa. Peristiwa ini terjadi karena pertumbuhan laba dan pertumbuhan kredit yang masih sangat tinggi oleh masyarakat. Hal ini merupakan sebuah informasi dan menjadi sentimen positif bagi masyarakat dan investor untuk masuk ke saham BBRI. Yang ketiga adalah BBRI juga memiliki laba bersih yang diikuti dengan return on equity yang besar. BBRI mencatatkan laba bersih tertinggi pada tahun lalu dengan mencetak 51,4 triliun dengan pertumbuhan 67,15 year on year. Besarnya laba
bersih yang dimiliki oleh BBRI ini selaras dengan besarnya return on equity perusahaan. Di sektor perbankan, BBRI memimpin dengan ROE pada kuartal pertama 2023 sebesar 23,07%. Terlihat bahwa pada sektor perbankan, BBRI menjadi salah satu usaha yang memberikan return on equity yang besar kepada para pemegang saham. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan finansial yang dimiliki oleh Antam dengan kode saham ANTM. Dilihat pada jumlah aset bahwa jumlah aset yang meningkat ini diikuti dengan penurunan utang selama 4 tahun terakhir, bahwa pada grafik tersebut bisa kita lihat bahwa dari tahun 2019 sampai 2023 terjadi kecenderungan pertambahan aset yang cukup pesat dan diikuti dengan penurunan utang selama 4 tahun terakhir secara konsisten. Kemudian Antam juga berhasil untuk mencetak laba positif dalam 5 tahun berturut-turut. Dalam kuartal pertama tahun ini, perusahaan berhasil mencetak laba bersih sekitar 1,66 triliun, yakni terjadi peningkatan 13% dari kuartal pertama tahun 2022. Kemudian penjualan juga meningkat tajam selama 4 tahun terakhir, di mana dengan melihat dalam rangka waktu 2018 sampai 2022, yang berarti dalam 5 tahun terakhir terjadi tren peningkatan penjualan, di mana pada tahun 2020 angka penjualan sempat anjlok mencapai 27,37 triliun atau terjadi penurunan 16,34% dari tahun sebelumnya 2019. Namun setelah pandemi mereda atau berakhir, perusahaan kembali bisa perform dengan meningkatkan penjualannya, di mana tahun 2022 berhasil mencetak penjualan atau revenue sekitar 45,90 triliun. Kemudian hal itu disebabkan oleh karena kesadaran investasi emas yang meningkat, bahwa investasi emas dinilai sebagai investasi yang aman dan minim risiko bagi para investor. Kemudian adalah ROE Antam yang bersaing. Return on equity yang diberikan oleh Antam ini cukup bersaing dengan sektor sejenis, perusahaan sektor sejenis seperti Adaro dan Inco. Dengan pemberian return on equity sebesar sekitar 25%, menjadi hal yang menarik untuk investor bisa masuk dan berinvestasi di perusahaan Antam. Baik, jadi bahasan selanjutnya adalah mengenai kondisi industri sektor perbankan. Nah, untuk peluangnya sendiri, OJK menyatakan bahwa pada 2023, industri perbankan itu diproyeksikan memiliki prospek yang positif dengan perkiraan pertumbuhan kredit antara 10-20%. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK diperkirakan 7-9%. Nah, hal ini tuh menunjukkan dinamika positif perbankan nasional tahun 2023 bahwa dari sisi pendanaan dan penyaluran dana, laba dan likuiditas akan tetap terjaga. Perkembangan positif ini juga diikuti dengan optimisme dari sisi pemerintah, di mana pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM yang makin besar yaitu 30% pada 2024 yang dimotori secara langsung dengan peningkatan target penyaluran kredit usaha rakyat yang mencapai di atas 470 triliun rupiah. Untuk tantangan di bidang perbankan secara general sendiri, yang pertama ada efisiensi perbankan nasional yang relatif rendah. Karena apa? Karena struktur pasar dari industri itu sendiri. Struktur pasar industri perbankan tuh belum ideal karena jumlah bank yang ada masih terlalu banyak. Struktur pasar yang kurang ideal ditambah kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti meningkatnya inflasi juga dapat meningkatkan suku bunga kredit yang tinggi. Karena itu, program konsolidasi perbankan nasional tetap harus dijalankan secara konsisten dan tata kelola sistem perbankan pun harus diawasi secara lebih ketat dan efisien. Nah, mengenai kondisi industri sektor pertambangan sendiri, untuk peluangnya kita bisa lihat dari survei yang dilakukan pada industri pertambangan secara global. Bagian besar perusahaan di bidang ini tuh percaya diri bahwa bidang pertambangan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dibuktikan pula oleh adanya pertumbuhan positif sebesar 4% yang tercatat sepanjang 2021 pada sektor pertambangan dan penggalian, dan diprediksi menjadi salah satu sektor yang potensial di tahun-tahun berikutnya seiring harga komoditas mineral tambang yang meningkat. Kendati begitu, ada beberapa tantangan yang dihadapi pula di industri pertambangan. Seiring meningkatnya kesadaran publik akan kekhawatiran ekologi, sehingga ada tekanan bahwa perusahaan itu
harus bisa meminimalkan emisi karbon, memenuhi permintaan mineral kritis dan hijau, beralih ke operasi terintegrasi, bekerja pada dekarbonisasi, membangun ketahanan selama masa-masa yang tidak stabil, dan mencoba mengatasi defisit kepercayaan sosial. Selain itu, terdapat juga prediksi resesi ekonomi setelah pandemi selesai dan masalah lain seperti kenaikan biaya operasional seperti harga bahan bakar, beban biaya perpajakan, terus kenaikan tarif royalti, PPN, serta PNBP dari kementerian. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis makro, di mana kami menemukan beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah tingkat inflasi, khususnya di sini kami fokuskan pada USA dan industri perbankan di sana. Pada Juni 2022 kemarin, tingkat inflasi US menyentuh 9%, sehingga Bank Sentral US atau The Fed kemudian dengan agresif menaikkan suku bunga dan menyebabkan terjadinya kepanikan di Silicon Valley Bank salah satunya. Kemudian diikuti dengan run out di berbagai bank lainnya. Kebijakan ini juga mempengaruhi bank sentral di berbagai wilayah lainnya seperti Eropa yang meningkatkan suku bunga menjadi 3%. Namun, Indonesia dikatakan berada pada tingkat yang aman sehingga saat itu tidak turut serta mengambil kebijakan yang agresif. Tingkat inflasi di Amerika sekarang mencapai 6%, sementara di Indonesia sudah mencapai 5,47%. Data dari IMF memproyeksikan tingkat inflasi yang stabil sekitar 3% hingga tahun 2026 di Indonesia. Kemudian juga ada efek perang Rusia-Ukraina pada harga bahan bakar, di mana pada Juli 2022 kemarin juga harga ICP atau Indonesian Crude Price naik 350% hingga mencapai 1,7 juta per barel karena konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, di mana keduanya merupakan, terutama Rusia adalah negara penghasil bahan energi gitu ya. Kemudian pada bulan Februari 2023, ICP itu mengalami penurunan menjadi 1,7 juta dolar per barel akibat kekhawatiran pasar. Namun, dengan berita pembukaan kembali Cina, diperkirakan ICP akan mengalami kenaikan lagi karena akan mengalami kenaikan permintaan, sehingga harganya ikut naik karena sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan minyak mentah dari Asia. Kemudian, faktor yang tadi sudah sempat disebut sedikit adalah pembukaan kembali perbatasan Cina, di mana ini menjadi faktor yang cukup berpengaruh di dunia perekonomian, karena kondisi pandemi di Cina mereda dan kini mereka siap membuka kembali perbatasan mereka, dan artinya mereka siap untuk berpartisipasi dalam perekonomian dunia kembali. Hal ini terlihat dari tren dan jumlah penerbangan internasional per hari yang semakin meningkat, itu berdasarkan data National Bureau of Statistics of China, tapi diambil dari laporan IMF. Kemudian sebagai negara pengimpor yang menyerap sekitar 25% ekspor di Asia, pembukaan kembali Cina meningkatkan sinyal positif bagi kondisi ekonomi internasional, terutama di bidang shipping atau transportasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis mikro BBRI, atau yang biasa dikenal dengan Bank Rakyat Indonesia. Analisis ini melibatkan penilaian faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja dan prospek perusahaan secara spesifik. Berikut adalah beberapa pernyataan analisis mikro tentang saham BBRI. Yang pertama adalah kinerja keuangan. BBRI memiliki kinerja keuangan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pendapatan, laba bersih, dan asetnya stabil dan menunjukkan tren positif. Yang kedua adalah pertumbuhan kredit. BBRI memiliki basis nasabah yang besar dan jaringan yang luas, memungkinkan perusahaan untuk memberikan pinjaman dengan volume yang signifikan juga. Yang ketiga adalah pangsa pasar. BBRI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dan memiliki pangsa pasar yang kuat dalam industri perbankan. Kehadiran luas ini di seluruh negeri memungkinkan perusahaan untuk menjangkau segmen pasar luas, termasuk sektor perbankan mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang keempat adalah manajemen risiko yang kuat. BBRI telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola risiko kredit dan risiko operasional. Yang kelima atau yang terakhir adalah inovasi teknologi. BBRI telah mengadopsi inovasi teknologi dalam operasinya, termasuk pengembangan layanan perbankan digital dan transformasi digital secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah mengenai analisis mikro. Antam atau PT Aneka Tambang Tbk adalah perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah analisis mikro mengenai saham Antam. Yang pertama adalah kinerja keuangan. Secara umum, kinerja keuangan Antam menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun yang terakhir. Perusahaan ini telah mencatatkan peningkatan pendapatan dan laba bersih secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa Antam memiliki strategi bisnis efektif dan mampu menghasilkan keuntungan yang baik. Yang kedua adalah pertumbuhan produksi.
Antam memiliki beragam portofolio tambang yang mencakup logam-logam seperti nikel, emas, perak, dan tembaga. Pertumbuhan produksi yang stabil dari tambang-tambang ini merupakan indikator positif bagi perusahaan. Yang ketiga adalah diversifikasi produk. Antam memiliki strategi diversifikasi produk yang kuat. Selain logam-logam tersebut, perusahaan juga telah mengembangkan produk turunan seperti produk kimia dan produk bahan kimia khusus. Yang keempat adalah ekspansi internasional. Antam telah melakukan ekspansi internasional dengan berinvestasi dengan proyek-proyek pertambangan di luar Indonesia. Ini membuka peluang baru bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Namun, risiko politik dan regulasi di negara-negara tersebut perlu juga diperhatikan. Yang terakhir adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Antam telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan ini terus meningkatkan efisiensi energi, mengenali dampak lingkungan, dan memberikan manfaat kepada komunitas sekitar tambang-tambangnya. Hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.